Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran matematika kali ini secara online baik kelas 10, 11, 12 kita akan gabung. Pembelajaran matematika kali ini edisinya spesial sekali karena kita akan menyambut datangnya hari Idul Adha, dan pastinya ada momen-momen tertentu di mana pada saat Idul Kurban pastinya kalian akan melihat dan mengamati atau menjadi panitia penyelenggaraan pemotongan atau penyembelihan hewan daging kurban seperti itu. Nah, bagaimana dalam pembelajaran matematika kali ini? Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas bagaimana sih menghitung atau mengestimasi perkiraan hasil pemotongan daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat dan orang-orang yang berhak menerima daging kurban tersebut. Nah, adapun referensi yang Bapak akan jelaskan kali ini yakni berasal dari salah satu tulisan dari salah seorang anggota panitia penyelenggaraan kurban yang ada di Masjid Al-Irsyad Surabaya, yakni Pak Wasil Bahalwan, yang dalam judul artikelnya adalah aplikasi matematika dan rendemen dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, adapun teknik perhitungannya, sebelumnya perlu dijelaskan dan disampaikan bahwa tahapan proses pemotongan hewan kurban ini yang pertama, sebelumnya panitia mendata terlebih dahulu jumlah banyaknya ekor yang diterima oleh panitia hewan kurban ini, termasuk bagian sapi dan kambing. Dan pada saat mendata jumlah ekornya itu didata juga tiap masing-masing ekor itu berapa massa atau berat hewan kurban tersebut. Nah, setelah itu barulah jika ada permintaan dari orang atau pemilik hewan kurban itu meminta jatah, maka perlu maksimal untuk dikasihkannya adalah sepertiga bagian. Nah, itu perlu didata juga. Nah, setelah itu pastikan jika ada penambahan jumlah hewan kurban pada saat hari H pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, itu perlu diperkirakan juga berapa hewan yang akan bertambah. Nah, biasanya Wasil Bahalwan yang sudah sering menjadi panitia penyelenggaraan kurban ini setiap tahunnya pasti akan ada penambahan jumlah hewan kurban, ya diperkirakan mencapai contohnya 1-5 ekor. Dan itu akan berbeda ketika di DKM-DKM lain atau panitia penyelenggaraan di tempat lain, itu jumlahnya akan berbeda pula seperti itu dan disesuaikan dengan kondisinya di tiap masing-masing daerah seperti itu. Nah, setelah itu barulah kita akan melakukan perhitungan. Nah, teknik perhitungannya ini tidak akan keluar dari konteks kaidah syar'i, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Pak Wasil Bahalwan ini menyampaikan bagaimana teknik perhitungannya tersebut. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu massa sapi dan massa kambing secara keseluruhan. Massa kambing dan sapi yang hidup ini kalau misalkan pada sapi itu akan dibagi-bagi klasifikasinya tergantung dari berat atau massa yang dihasilkan tiap masing-masing ekor. Nah, untuk yang massa rata yang kambing ini itu dirata-ratakan oleh Pak Wasil Bahalwan. Jadi setiap ekornya itu menghasilkan atau terkandung di dalamnya massa kambing itu setiap ekor sekitar 15 kg. Nah, setelah kita menentukan dan menjumlahkan massa sapi dan kambing yang hidup dengan dikalikan berapa ekornya, maka kita lakukan rendemen sapi dan kambing. Adapun rendemen ini adalah hasil dari pengulitan atau pemisahan antara tulang, kulitnya, jeroannya, kakinya, dan kepalanya. Ini akan menghasilkan massa daging yang bersih, artinya benar-benar tidak ada sama sekali tulang dan maupun segala macamnya, dan itu sangat bersih, massa daging yang bersihnya. Adapun bagaimana cara menghitungnya, itu ada estimasi atau perkiraannya. Ketika massa sapi yang hidup itu kurang dari 300 kg, maka dihasilkanlah massa daging yang bersih itu 25%-nya. Sedangkan yang massa sapi yang di antara 300 sampai 400 kg akan menghasilkan massa daging yang bersih itu 30%-nya. Sedangkan massa
sapi yang hidup di antara 500 sampai 600 kg maka akan menghasilkan massa daging yang bersih 35%-nya. 700 sampai 800 kg ini akan menghasilkan massa daging yang bersih 40%-nya. Massa sapi yang hidup di antara 900 sampai 1000 kg akan menghasilkan massa daging yang bersih sekitar 50%-nya, sedangkan yang lebih dari 1200 kg akan menghasilkan massa daging bersih 60%-nya dari 1200 kg. Adapun massa daging yang bersih pada kambing itu rata-rata akan menghasilkan 12 kg dari 15 kg, seperti itu. Setelah itu barulah kita akan masuk ke bagaimana untuk menghitung banyaknya permintaan dari pemilik hewan kurban tersebut jika mereka meminta untuk jatah daging kurban tersebut. Adapun cara menghitungnya itu adalah Pak Wasil Bahalwan sudah memprediksi akan ada sebesar 30% yang akan diminta oleh para pemilik hewan kurban untuk mendapatkan jatah daging kurban. Jadi 30%-nya dari total hasil rendemen sapi dan kambing itu akan dikalikan dengan 30%. Setelah itu hasilnya akan dikurangkan dengan total rendemen sapi dan kambing sehingga terjadi dan menghasilkan stok daging yang akan dibagikan dan siap dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan daging kurban tersebut. Adapun bagaimana cara membagikannya, kita perlu mengetahui dan menentukan banyaknya anggota kakak atau anggota keluarga atau masyarakat yang berhak mendapatkan daging kurban tersebut, dan itu sudah terdata sebelumnya. Contohnya pada kali ini Pak Wasil Bahalwan memberikan contoh ketika massa sapi yang hidup itu bermassa 200 kg itu terdapat 2 ekor, massa sapi hidup 400 kg itu terdapat 3 ekor, massa sapi yang hidup itu yang 600 kg itu terdapat 6 ekor, yang 800 kg itu terdapat 6 ekor, yang 1000 kg itu terdapat 2 ekor, dan yang 1200 kg itu terdapat 1 ekor. Nah, totalnya keseluruhan adalah ada 20 ekor yang didapatkan oleh panitia penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Nah, adapun yang kambing yang didapatkan oleh Pak Wasil ini di panitia penyelenggaraan hewan kurban di Masjid Al-Irsyad itu terdapat 95 ekor yang masing-masing dirata-ratakan massanya tiap ekor adalah 15 kg, termasuk prediksi tambahannya pada saat hari H berlangsung. Nah, setelah kita menentukan berapa banyak ekornya dan berapa massa tiap masing-masing ekornya, nah kita melakukan perhitungan rendemennya. Nah, jika misalkan di massa sapi itu yang hidup itu ada 200 kg yang terdapat 2 ekor, maka didapatkan massa rendemen atau daging yang bersih dan terlepas dari tulang maupun kepalanya dan segala macamnya. Nah, itu akan mendapatkan massa daging yang bersih sebesar 50 kg. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Perhitungan secara manual itu bisa dilihat pada slide ini. Ketika 200 kg lalu dikalikan dengan 25%-nya atau 25/100. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi 200 dengan 100 ini bisa dibagi, nolnya dihilangkan, dicoret, menghasilkan 2 dikali 25/1. 25/1 ini disederhanakan saja menjadi 25, lalu dikalikan 2, jadi tinggal 25 dikali 2. Adapun yang bagaimana cara perhitungan perkaliannya bisa dilihat di sini. 25 dikalikan 2, lalu dikalikan 5 dikalikan 2, 10. Nolnya taruh di bawah, satunya disimpan di samping. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5, jadi 50. Jadi 25 dikali 2 hasilnya 50. Nah, seperti itu. Nanti seterusnya
tiap masing-masing massa kilogramnya. Kalau untuk 400 kg dikalikan dengan 30%-nya akan menghasilkan 120 kg massa daging yang bersih. Lalu yang 600 kg dikalikan 35% itu akan menghasilkan 210 kg. Lalu 800 dikali 440%-nya maka dihasilkan massa daging yang bersihnya adalah 320 kg. Lalu 1000 kali 50% itu menghasilkan massa daging yang bersihnya adalah 500 kg. 1200 dikali 60% akan menghasilkan 720 kg massa daging yang bersihnya. Sehingga keseluruhan ini dijumlahkan, tiap masing-masing massa itu dikalikan dengan banyaknya kuantitas atau jumlah dari ekor tersebut tiap masing-masing kilogramnya. Contohnya misalkan 50 kg dikalikan 2 ekor hasilnya 100 kg. Nah, lalu 120 dikalikan 3 ekor itu menghasilkan 360 kg. Nah, untuk perhitungan manualnya seperti ini. 120 dikalikan 3. Nah, 0 kali 3 0. 2 dikali 3 6. 1 dikalikan 3 3. Jadi hasilnya 360 kg. Lanjut. Yang 210 dikalikan 6 ekor hasilnya 1260 kg. Perhitungan manualnya seperti yang tadi caranya. Lalu 320 kg dikalikan 6 ekor hasilnya 1920 kg. Nah, kalau yang ini di contohnya seperti ini, 320 dikalikan 6, 0 dikalikan 6 0, 2 dikalikan 6 12, 2 nya simpan di bawah, simpan 1 di sampingnya. 6 dikalikan 3 18 ditambah 1 hasilnya 19. Jadi 320 dikalikan 6 adalah 1920. Catatan bahwasannya setiap bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya menjadi 0. Lalu selanjutnya 500 kg dikalikan 2 ekor hasilnya 1000 kg, dan 720 kg dikalikan 1 ekor menjadi 720 kg. Jadi seluruh hasil perkalian dari 100 kg, 360 kg, 1260 kg, 1920 kg, 1000 kg, dan 720 kg dijumlahkan semuanya, hasilnya total sapi yang didapatkan massanya sebesar 5.360 kg. Nah, untuk menghitung massa hasil rendemennya, ketika ini daging yang akan dihasilkan pada daging kambing ini, secara bersihnya massanya adalah 12 kg secara rata-ratanya. Jadi 95 ekor dikalikan 12 hasilnya 1140 kg. 95 dikalikan 12. 5 dikalikan 2 10. Simpan 0 di bawah, yang satunya simpan di sampingnya. 9 dikali 2 18 ditambah 1 19. Nah, 5 kalikan 1 5. 9 dikali 1 9. Jadi 190 ditambah 95. 0 ditambah 0 0. 9 ditambah 5 14. 4-nya taruh di bawah, 1-nya taruh di atas. 1 tambah 1 2. 2 tambah 9 11. Jadi 1140 kg. Sehingga perhitungan massa total antara sapi dengan kambing adalah 5.360 ditambah 1.140 kg sebesar 6.500 kg. Adapun jika misalkan dari pemilik hewan kurban tersebut meminta jatah
daging kurban, maka diprediksi dari panitia penyelenggaranya sebesar 30%-nya dari total keseluruhan masa daging kambing dan masa daging sapi yang bersih. Jadi 6.500 kg dikalikan 30%-nya itu menghasilkan 1.950 kg. Sehingga massa bersih atau stok daging yang akan dibagikan kepada masyarakat umum yang berhak mendapatkannya itu adalah 6.500 kg dikurangi 1.950 kg sama dengan 4.550 kg. Untuk perkalian atau perhitungan 6.500 kg dikalikan 30%, hampir sama dengan yang tadi. Jadi 6.500 dikali 30% berarti 30 per 100. 30 per 100. Ini dicoret, nolnya yang di bawah pada 100 dan ini bisa dicoret juga yang di 6.500. Tinggal 65 dikali 30. 65 dikali 30. Nah, coba di sini 65 dikalikan 30. Kalikan 5 dikalikan 0 yang tadi 0. Setiap bilangan apapun dikalikan 0 hasilnya 0. 6 dikalikan 0 0. 5 dikalikan 3 15. Simpan 5 di bawah, 1 di sampingnya. 6 dikalikan 3 18 tambah 1 19. Nah, dijumlahkan jadi 0 0 tambah 5 5 9 1 jadi 1950 kg. Jadi 6.500 kg dikurangi 1.950 kg hasilnya 4.550 kg yang siap akan dibagikan kepada masyarakat umum yang berhak mendapatkannya. Nah, untuk menentukan masa daging yang akan diberikannya ini oleh siapa namanya tadi ini Pak Wasil Bahaluan memperkirakan supaya benar-benar terbagi secara merata dan tidak ada sisa yang lebih, maka klasifikasinya adalah jika jumlah kakak tiap masing-masing kakak terdapat anggota keluarganya lebih dari 3 orang, maka dibagikan daging sebesar 1 kg. Lalu klasifikasi B-nya jumlah anggota tiap masing-masing kakak itu yang memiliki 1-2 orang itu mendapatkan 0,5 kg atau setengah kilogram daging. Nah, adapun yang terdata itu yang lebih dari 3 orang itu ada 4.000 kakak, sedangkan yang jumlah anggota keluarganya 1-2 orang itu terdapat 1.100 kakak. Maka 1 kilogram dikalikan 4.000 kakak jadi hasilnya 4.000 kilogram. Sedangkan setengah kilogram dikalikan 1.100 kakak itu menjadi 550 kilogram. Jadi setengahnya dari 1.100 itu berapa? Berarti 550 kg. Sehingga total keseluruhan yang dibutuhkan untuk dibagikan kepada masing-masing kakak itu ada 4.000 ditambah 550 kg. Hasilnya 4.550 kg. Jadi antara stok daging yang akan siap dibagikan dengan stok kebutuhan dan stok daging yang akan dibutuhkan untuk dibagikan itu adalah stok dagingnya itu adalah 4.550 kg dan kebutuhan daging yang akan dibagikan itu 4.550 kg. Hasilnya tidak ada sisa alias habis. Jadi sudah semuanya dibagikan daging ke tiap masing-masing kakak seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak akan memberikan proyek lanjutan. Jadi nanti untuk semester ini baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, proyek untuk kali ini
Yang pertama itu kalian harus menentukan di KM di dekat rumah tempat tinggal kalian itu terdapat berapa hewan kurban yang diterima, baik sapi maupun kambing. Lalu tentukan pula masa sapi tiap ekornya berapa. Itu kalau misalnya untuk kambing ya dirata-ratakan saja terlebih dahulu, tiap ekornya 15 kg saja terlebih dahulu. Lalu tentukan berapa kakak dan jumlah anggota tiap kakaknya. Misalkan berapa kakak yang lebih dari 3 orang, anggotanya berapa kakak yang di antara 1 sampai 2 orang anggota keluarga. Nah itu coba tanyakan kepada pihak DKM-nya yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban tersebut. Nah nanti kalian catat di buku catatan dan disiapkan. Nah nanti untuk perhitungan rendemennya, perhitungan stok dagingnya yang akan siap dibagikan, nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Yang penting Kak, antum semuanya sudah menyiapkan bahan seperti ini, berapa hewan kurban yang diterima oleh panitia penyelenggaranya atau DKM-nya, lalu masa sapi tiap ekornya berapa, lalu berapa kakak dan jumlah anggota tiap kakak yang berhak menerima daging kurban tersebut. Nah, jadi pada tugas ini diharapkan seluruh santri atau siswa aktif dalam pekerjaan proyek tersebut. Lalu bahan penilaian tambahannya harus melakukan like dan komen di kolom komentar di bawah video ini dengan hashtag belajar berkurban. Nah nanti ini jadi bahan penilaian tambahan. Nanti setelah kalian sudah menyiapkan bahan proyeknya ini, kalian catat dan kalian di pertemuan selanjutnya di minggu depan kalian sudah menyiapkan informasi-informasi terkait dengan hewan kurbannya berapa yang diterima oleh DKM tersebut, masa sapi tiap ekornya berapa, dan berapa kakak dan jumlah anggota keluarga yang menerima daging kurban, yang berhak menerima daging kurban tersebut. Nah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan menghitung bersama berapa rendemennya, lalu stok daging bersihnya, lalu bagaimana cara menentukan masa daging yang akan dibagikan ke masyarakat umum. Seperti itu di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.